raja, segala raja, Engkaulah Tuhan, segala Tuhan. Kami muliakan Engkau di atas segalanya, Amen. Tuhan. Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau. Bagimu puji, hormat, segala kemuliaan hanya bagimu Bapa. Saatnya kami akan dengar firman-Mu. Bicaralah, bersabdalah sama kami. Sampaikan apa yang Bapa mau dan urapi hamba-Mu. Biar di tempat ini hanya nama-Mu, hanya firman-Mu yang diberitakan. Engkau yang ditinggikan melampaui segalanya. Engkau yang dipermuliakan menjadi pusat perhatian bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Bagimulah pujian, hormat, dan bagimulah kemuliaan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada itu karena anugerah Allah. Saya minggu lalu panitia Natal sudah dibubarkan. Saya mewakili seluruh panitia mengucapkan banyak terima kasih atas support yang diberikan dari seluruh jemaat, atas doa, dana, atau dukungan apapun. Dan sehingga acara Natal bisa berjalan dengan baik dan Tuhan yang dimuliakan. Semuanya sudah selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi buat seluruh jemaat GKKD dan seluruh para pemimpin yang sudah bersama-sama mendukung acara Natal. Itu aja hari ini kita akan belajar firman Tuhan Bapak Ibu. Hari ini kita masih bicara tentang iman. Ya, kita masih bicara tentang iman. Judul kita hari ini memelihara iman. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat di depan ini, anggap aja ini bunga hidup ya Bapak Ibu ya. Ini bunga mati sih. Bapak Ibu, apapun di dunia ini kalau tidak dipelihara, cepat atau lambat, sadar atau tidak, dia pasti akan mati. Kehidupan adalah anugerah, tapi kehidupan ini perlu dipelihara, perlu ditata. Sehingga kehidupan ini bisa lebih baik hari demi hari. Sama kayak bunga ini. Bunga ini kalau dia nggak dipelihara, sehebat apapun tanahnya, jenis tanahnya, tapi kalau yang empunya bunga tidak memelihara, dia pasti mati. Demikian juga dengan kehidupan rohani kita. Di dalam perjalanan dengan Tuhan, saya tahu semua karena anugerah Allah. Anugerah Allah bukan berarti Tuhan sedang menantang usaha manusia. Anugerah Allah bukan berarti Tuhan tidak setuju dengan tindakan-tindakan iman yang dilakukan oleh manusia. Anugerah, keselamatan yang kita dapat itu anugerah, betul 100% tanpa upaya manusia sedikit pun. Tapi untuk memelihara iman, sekali lagi, memelihara iman sehingga kita ada di dalam janji-janji Allah. Saya tidak bicara dalam konteks keselamatan. Dibutuhkan upaya, usaha manusia. Sehingga iman kita bisa terpelihara sampai kita menghadap Bapa yang di sorga. Hari ini bicara tentang memelihara iman. Kita akan belajar dari 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Iya, ada di layar. Saya akan baca buat Bapak Ibu, kita baca berganti-gantian. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat yang keempat. Ayat yang ketiga, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Iya, Bapak Ibu kalau lihat ayat ini ada kalimat yang di pasal yang ayat yang ketiga. Iya, ayat yang ketiga. Dikatakan karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan, kuasa ilahi telah menganugerahkan.
Artinya kalau kita lihat dari ayat ini, kita mau belajar beberapa hal dari konteks dari 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-15. Yang pertama kalau kita lihat ayat ini, semua apapun yang kita dapatkan itu semua oleh anugerahnya. Kalau kita lihat dari pasal yang pertama tadi, ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, dikatakan hidup saleh. Ayat yang pertama, yang ketiga tadi dikatakan karena kuasa ilahinya. Jadi hidup saleh, kita bisa hidup saleh, mendapatkan semua yang berguna di ayat yang ketiga. Sadarlah Bapak Ibu bahwa itu semua karena anugerahnya. Kemudian kalau kita bisa mengenal Dia, kita bisa tahu siapa Allah kita bisa mengerti siapa Allah kita. Di ayat pasal yang ketiga dimulai dengan kata karena kuasa ilahinya. Kalau saya bisa mengenal Allah, kalau saya bisa mengerti firman, itu semata-mata karena kuasa ilahinya yang dianugerahkan kepada saya. Sekali lagi saya katakan tadi bahwa bicara tentang segala sesuatu dalam kehidupan adalah anugerah. Tapi nanti kita akan belajar karena kita bicara tentang memelihara iman, bukan berarti kalau anugerah Tuhan meniadakan, Tuhan tidak peduli dengan tindakan-tindakan iman. Ada perlu iman, tapi ada perlu usaha dan tindakan. Kemudian mengenal Dia, itu pun anugerah. Kalaupun kita ada dalam panggilan hari ini, itu pun karena anugerah. Masing-masing kita punya panggilan, masing-masing kita punya karunia yang berbeda. Saya mau katakan itu pun kasih karunia, itu pun merupakan kuasa ilahi yang diberikan kepada kita. Bukan semata-mata karena kita pantas, bukan semata-mata karena kita layak, bukan semata-mata karena kita terlalu amat sangat mungkin kita menganggap lebih baik dari orang lain. Tidak sama sekali. Kalau Tuhan menaruh sesuatu dalam panggilan dalam hidup saya, karena Dia tahu itulah anugerah, itulah yang harus ada di dalam kehidupan saya. Dan masing-masing kita berbeda. Kemudian mendapatkan janji-janji Allah di ayat yang keempat. Itu pun merupakan kuasa ilahinya Tuhan. Itu pun merupakan kedaulatan Tuhan. Kalau saya bisa ada menikmati janji-janji Allah. Janji pemeliharaan, janji kesehatan, janji perlindungan, janji penyertaan. Apapun itu janji. Mungkin ada yang berkata dapat janji kita bukan menjadi ekor tapi jadi kepala. Kita hidup, kita terus naik. Itu pun merupakan anugerah. Itu pun merupakan kedaulatan Tuhan. Di pasal yang di ayat yang ketiga tadi dikatakan. Kemudian memiliki karakter Kristus. Di ayat yang keempat dikatakan dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji berharga dan sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Kalau Yesus sudah datang ke dunia, Dia menjadi sama seperti kita. Hal yang sama, Tuhan juga memberikan janji. Kita pun bisa sama seperti Kristus di dalam karakter kita. Karena itulah yang menjadi target, yang menjadi goal dalam kehidupan kekristenan. Untuk menjadi seperti Kristus. Untuk menjadi seperti Kristus pun, itu merupakan kodrat ilahi. Kuasa ilahi itu merupakan pertolongan dari Roh Kudus, bukan semata-mata karena kita hebat, bukan semata-mata karena kita punya pendidikan, tapi merupakan kodrat dan kuasa ilahi. Kemudian, kalaupun kita di ayat yang keempat luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan, ayat ini bilang semua pun karena kedaulatan Tuhan. Kalau Bapak Ibu bisa mengalahkan keinginan daging, itu bukan semata-mata karena kehebatan kita. Daging ini sifatnya dosa. Daging kalau dicubit sakit, kalau dipeluk dia punya sesuatu rasa. Dia punya perasaan, dia bisa merasa. Dan itu bisa mengakibatkan dosa. Tapi saya mau katakan, kalaupun kita bisa mengalahkan keinginan daging, bukan karena kemampuan kita. Semata-mata karena Roh Allah yang ada di dalam kita. Pada waktu kita pertama terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
Roh itu ada di dalam kita, dia hidup di dalam kita, dia bergerak di dalam kita. Tapi sekali lagi saya mau katakan, kalaupun semua karena kasih karunia, ada orang bilang, kalau semua karena kasih karunia, semua bukan karena kebaikan, toh kita akan masuk surga, ngapain kita berbuat baik? Sekali lagi saya mau bilang, kasih karunia yang diberikan Allah bukan berarti meniadakan usaha manusia. Ada usaha, makanya dikatakan usahakanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu. Ada yang perlu dikerjakan, ada yang perlu dilakukan. Kecuali tadi saya katakan bicara tentang keselamatan. Tapi setelah saudara dipulihkan, diselamatkan, saudara harus mengerjakan keselamatan. Hari ini kita akan lebih banyak belajar. Bapak Ibu, diperlukan iman dalam menjalani seluruh proses anugerah yang diberikan Allah. Saya bisa pastikan bahwa sampai hari ini saya yang berdiri di tempat ini, saya belum orang saleh. Saya juga belum menjadi seperti Kristus. Saya juga belum penuh mengenal Dia. Saya belum mengerjakan semua panggilan Dia. Saya belum mendapatkan semua janji-janji Allah. Selama saya masih hidup, selama saya masih ada di dunia ini, saya akan terus berproses. Di dalam proses itu untuk bisa mendapatkan mengenal Dia, untuk hidup saleh, untuk mengerjakan panggilan, untuk mendapatkan janji Allah, untuk luput dari hawa nafsu, ada proses untuk saya bisa sampai puncak, sampai saya mati bisa menghadap Bapa. Proses itu untuk saya bisa tetap terpelihara iman saya, dibutuhkan iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita nggak lihat. Saya belum pernah lihat janji Allah akan terjadi semua dalam kehidupan saya. Tapi dibutuhkan iman untuk saya bisa menikmati semua janji-janji Allah. Dan iman itu akan terrealisasi kalau saya melakukan sebuah upaya, sebuah usaha. Usaha yang saya lakukan tentunya bukan dengan kekuatan, tapi dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam saya. Sehingga saya bisa berkata tidak terhadap dosa. Itu semuanya dibutuhkan iman. Sebabnya iman terpelihara. Sebabnya iman itu perlu kita pelihara. Agar terpelihara perlu ditambahkan. Pohon ini, bunga ini untuk dia bisa subur, saya nggak akan siram karena ini air minum. Perlu ditambahkan, dia nggak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Perlu ditambahkan air, perlu ditambahkan pupuk, perlu ditambahkan semua sehingga dia bisa bertumbuh terpelihara dengan baik. Kehidupan kekristenan kalau Bapak Ibu dari minggu ke minggu, dari tahun ke tahun cuma duduk, datang, dengar firman, kemudian pulang. Kita nggak pernah menggali sehingga iman kita hari demi hari mengalami pertumbuhan, bisa terpelihara. Kalau kita tidak mengerjakannya, ini yang membuat kita sulit untuk mengenal Allah. Ini yang membuat kita bolak-balik jatuh ke dalam dosa. Ini yang membuat kita ternyata kita sulit untuk bisa menikmati semua yang difirmankan Allah. Tapi ironisnya seringkali kita menyalahkan Tuhan dan orang lain. Padahal Tuhan sudah berjanji, semua janji Allah itu buat kita semua. Kita nggak mau memelihara iman kita. Sehingga waktu berproses janji Allah itu kita bisa memiliki iman yang terus terpelihara. Jadi satu hal yang kita bisa pelajari dari ayat ini yang pertama. Semua karena anugerah Allah. Nggak perlu menyombongkan diri, nggak perlu bermegah dengan apapun yang kita miliki. Kalau kita punya kemampuan, kalau kita punya panggilan khusus, kalau kita punya janji-janji Allah memang yang sudah kita raih lebih dari orang lain. Saya mau katakan nggak perlu bermegah dengan itu. Justru kalau dengan itu membuat kita apa? Kita memelihara iman kita. Kita terus memelihara iman kita artinya menambahkan sesuatu sehingga iman kita bisa terpelihara dengan baik.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita 1 Timotius 1 ayat 18. Kita sampai 19, kita baca bareng-bareng yuk, dua iya. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu. Dan karena itu kandaslah iman mereka. Kenapa iman perlu terpelihara? Karena ada satu fakta bahwa iman itu bisa kandas. Kapankah iman kandas? Kalau menurut ayat ini Paulus menyatakan kepada anak rohaninya Timotius. Karena pada saat itu ada orang-orang yang sudah percaya Yesus, hidup percaya keselamatan, tetapi ternyata iman mereka kandas. Bapak Ibu kalau pernah lihat ban kalau kandas itu pasti nggak bisa bergerak. Kekristenan kalau kita kandas, kita akan stagnasi. Kalau Bapak Ibu tanya kapankah kita stagnasi? Pada waktu iman kita kandas. Apakah yang menyebabkan iman seseorang kandas? Karena orang tersebut terlalu sering mematikan hati nurani. Karena hati nurani adalah tempat di mana Allah bicara. Firman itu ada di dalam hati kita, ada di dalam loh hati kita. Nah, karena ternyata ada orang yang imannya bisa kandas, perlu kita memelihara iman. Iman gak bisa dibiarin begitu saja. Iman gak bisa ditumbuhkan. Hanya Bapak Ibu berpikir memberikan waktu sebanyak-banyaknya untuk pelayanan tanpa sebuah pengertian, tanpa sebuah pengetahuan. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Artinya Bapak Ibu sekali lagi jemaat GKKD, kalau tahun ini tema kita kami siap untuk membangun, dibutuhkan orang-orang yang memelihara imannya. Dibutuhkan orang-orang yang menambahkan sesuatu di dalam imannya. Sehingga imannya hari demi hari semakin bertumbuh. Ada yang kandas, kalau Bapak Ibu baca ada beberapa orang, kalau nggak salah namanya Hemaus lah. Mereka kandas imannya. Saya nggak tahu Bapak Ibu, bagi saya nggak terlalu peduli berapa puluh tahun kita melayani Tuhan. Berapa puluh tahun kita jadi orang Kristen. Mari hari ini, di bulan Januari ini, coba sedikit cek, mari flashback sedikit. Adakah iman kita terpelihara? Adakah kita bertumbuh dari hari ke hari? Adakah kita bertumbuh dari tahun ke tahun? Atau kita sedang mengalami satu stagnasi? Datang ibadah tidak punya lagi rasa cinta. Datang ibadah sekedar menikmati lagu, pulang, dan iman kita tidak pernah kita tambahkan. Kita jadi orang yang biasa-biasa. Dan kalau ini menjadi kumpulan orang yang biasa-biasa, 2024 menjadi tahun yang sulit bagi kita untuk membangun. Tambahkan Bapak Ibu, tambahkan iman kita, kerjakan iman kita. Buat satu tindakan untuk iman kita. Di ayat yang kelima dikatakan justru karena itu. Tadi semua karena anugerah Allah. Di ayat yang kelima dibilang gini, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Sungguh-sungguh berusaha ngapain? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Kita akan bahas ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, waktu saya coba mempelajari, menambahkan di sini ada kata bahasa Yunaninya. Bahasa Yunaninya menambahkan itu epikhoregein. Epikhoregein itu dalam konteks aslinya itu bukan menambahkan dikatakan, tapi memperlengkapi. Memperlengkapi di sini dalam bahasa Yunani ada satu kisah itu artinya memperlengkapi. Di sini epikhoregein itu artinya pemimpin sebuah pegelaran musik dan drama. Supaya kita bisa ngerti sedikit kenapa dikatakan sungguh-sungguh berusaha untuk memperlengkapi.
Bapak Ibu, pada waktu itu di Yunani ada sebuah kisah supaya kita bisa mengerti apa itu memperlengkapi. Pada waktu saya baca ini saya mengerti bahwa ada banyak dalam kehidupan saya, sisi hidup saya harus saya perbaiki. Bapak Ibu, memperlengkapi di sini dikatakan pemimpin sebuah pegelaran musik dan drama. Itu artinya memperlengkapi, pelihara. Memperlengkapi itu kalau dikatakan sini menambahkan untuk kita bisa memelihara iman kita, kita perlu menambahkan. Menambahkan itu di sini memperlengkapi iman kita. Jadi ada satu kisah Bapak Ibu, di Yunani pada saat itu khususnya di daerah Athena. Di daerah Athena itu ada satu acara, itu namanya pegelaran musik dan drama. Itu merupakan satu penghormatan, penghargaan bagi seseorang kalau dia dijadikan pemain drama ataupun pemimpin musik. Dia merupakan satu kebanggaan, penghargaan yang luar biasa. Dan biasanya dalam permainan drama dan musik ini dibutuhkan sangat banyak manusia, sangat banyak orang. Dan Bapak Ibu, karena ini merupakan sebuah penghormatan, ini sebuah penghargaan bagi seseorang untuk masuk terpilih untuk main drama, itu merupakan satu kebanggaan. Dan waktu saya baca kisahnya, Bapak Ibu memperlengkapi di sini, jadi pada waktu drama dilatih, kemudian nyanyian dilatih, semua biaya, semua dana, semua tenaga, semuanya pokoknya masing-masing orang itu harus memberikan yang terbaik. Jadi nggak ada donatur. Kalau saya jadi pemain, kalau saya terpilih, saya merasa itu penghargaan. Karena penghargaan berapapun uangnya, saya akan berikan. Saya akan kasih berapapun. Jadi kalau saya baca kisahnya kira-kira begini. Kalau setiap kali drama ataupun seni itu ditampilkan, semua orang akan memberikan yang paling maksimal dalam kehidupannya. Yang paling maksimal, yang paling terbaik yang dia punya. Jadi kalau dananya pun katanya misalnya 1 miliar, dia sendiri yang akan mengeluarkan uang, dia akan beri yang terbaik dari yang dia punya. Tapi jadi bicara tentang, waktu saya baca kisah ini, kenapa ada muncul kata epikhoregein, itu bicara tentang waktu kita menambahkan iman, waktu kita memperlengkapi iman kita, waktu kita mau memelihara iman kita, ini bukan sebuah pekerjaan yang sekedarnya. Tapi mencoba mengolah semua kehidupan kita sampai yang paling maksimal yang kita miliki. Kita punya tenaga, kita punya upaya, kita punya dana, kita punya apa saja. Kalau itu untuk memperlengkapi iman kita, kita akan rela mengeluarkannya. Itulah arti dari epikhoregein ini. Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu. Itulah epikhoregein. Artinya bicara tentang kita untuk memelihara iman kita. Ini bukan sebuah pekerjaan yang asal-asalan. Oh aku harus melayani. Terus ya udah sekedarnya. Enggak Bapak Ibu. Tapi epikhoregein ini menambahkan itu sesuatu upaya yang kita lakukan dengan apa? Karena ini ada sebuah kebanggaan. Waktu kita bisa memelihara iman kita. Ada sebuah penghargaan yang perlu dihormati. Kalau Tuhan sudah berikan anugerah, kalau Tuhan sudah melimpahkan janji-janjinya, bagianku, aku akan melakukan yang terbaik. Untuk bisa menambahkan imanku, untuk bisa memelihara iman aku. Sebagai bukti aku sangat menghormati apa yang dianugerahkan Allah dalam hidup aku. Bisa ngerti Bapak Ibu? Jadi kalau kita datang ibadah ogah-ogahan, kalau kita datang persekutuan ogah-ogahan, hanya karena takut dikunjungi, epikhoregein gak akan pernah terjadi. Gak akan ada penambahan, gak akan ada pemeliharaan dalam iman kita. Saya berharap semua jemaat GKKD
Ayo mari hari ini berikan semaksimal mungkin apapun yang bisa memelihara imanmu. Apapun itu, usaha, lakukan satu usaha. Makanya dikatakan harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk memperlengkapi. Tadi saya sudah jelaskan untuk memperlengkapi. Berikan yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kalau kita baca dari 2 Petrus, pasal yang pertama ayat 3-15, saya akan baca ayat 6 dengan cepat. Dan kepada pengetahuan tadi dikatakan di ayat yang kelima, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan iman kepada kebajikan. Kebajikan, pengetahuan, ayat 6, kepada pengetahuan, penguasaan diri. Lihat Bapak Ibu, terus ditambahkan. Kalau udah bisa menguasai diri, ketekunan. Dan kepada ketekunan, kesalehan. Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi, ayat yang tadi di dalam Roma pasal yang pertama ayat 17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu, kenapa kita perlu memelihara iman? Karena sampai kita mati kita harus hidup oleh iman. Kita percaya karena iman, kita menjalani hidup karena iman. Dan sampai kita mati, itu semua karena iman. Makanya dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Jadi sangatlah penting memelihara iman. Kita akan belajar lagi. Bagaimana caranya kalau gitu memelihara iman menurut konteks di dalam 2 Petrus. Saya hanya ambil konteks ini. Ada banyak cara memelihara iman. Tapi dari konteks ini bagaimana caranya memelihara iman. Bapak Ibu ada, kalau Bapak lihat, Ibu lihat. Bapak Ibu pada waktu baca firman Tuhan. Ibu mungkin waktu baca janji Allah. Tapi kemudian ada realita. Waktu saya baca janji Allah, misalnya kata Tuhan, kamu akan menjadi kepala dan bukan jadi ekor. Allahku akan mencukupi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaanku. Kemudian mungkin Tuhan katakan lagi, sukacita Tuhan itu kekuatan aku. Tapi ada sebuah realita hidup. Ketika kita lihat firman Allah akan memelihara, tapi ada sebuah realita hidup, realitanya ternyata ada kekurangan. Realitanya ternyata ada masalah. Realitanya ternyata seringkali berbeda dengan apa yang saya baca. Bagaimana caranya saya memelihara iman? Karena ternyata apa yang saya baca ada sebuah realita yang harus saya jalani. Nah, realita itulah untuk bisa kita tetap ada di dalam firman Tuhan dibutuhkan iman. Iman berperan penting. Pada waktu saya melihat realita, loh kok kayak gini ya? Kok dia udah percaya Tuhan tapi kok gini ya? Terus kita lihat loh, katanya Allahku akan mencukupi tapi dapur aja nggak ngepul. Katanya Tuhan akan memelihara hidupku. Kalau burung aja bisa Tuhan pelihara. Aku lebih istimewa, tapi faktanya nggak seperti apa yang dikatakan. Ada realita. Bapak Ibu, untuk kita bisa mematchingkan, untuk kita bisa tetap terpelihara iman kita, agar kita bisa tetap kuat di tengah-tengah realita, dibutuhkan iman bahwa Allah akan tetap memberkati kita sekalipun kita belum melihat. Iman berperan penting. Iman berperan penting. Karena iman berperan penting, tadi dikatakan kita perlu menambahkan. Dari iman, tambahkan kebajikan. Dari kebajikan, tambahkan pengetahuan. Dari pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Dari penguasaan diri, tambahkan ketekunan. Kalau udah tekun, tambahkan kesalehan.
Kalau udah saleh, tambahkan kasih akan saudara-saudara. Kalau tambahkan kasih akan saudara-saudara udah oke, tambahkan kasih akan semua orang. Saya waktu baca ayat ini, waduh jauh banget saya dari apa yang menjadi kriteria Tuhan. Kita akan lihat satu-satu Bapak Ibu. Saya lebih senang membahas ayat ini, saya akan bahas dari bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya lebih membuat saya baru ngerti. Kalau saya dari KBBI kurang nendang artinya. Kita akan coba apa sih, kenapa sih aku perlu menambahkan iman dari iman. Kemudian kebajikan dari kebajikan, pengetahuan. Kenapa? Tadi saya katakan ada realita hidup. Kalau kita tidak menambahkan, kita akan bilang ngapain aku ikut Tuhan. Kalau kita tidak menambahkan iman kita tidak memelihara iman kita. Saya mau katakan kita bisa kandas di tengah jalan. Kita udah gak punya rasa lagi, kita udah gak punya cinta lagi kepada Tuhan. Kita bisa tetap ibadah, kita bisa ada di tempat ini. Tapi iman kita gak terpelihara. Nanti kita lihat apa akibatnya. Tambahkan iman. Kita lihat satu-satu Bapak Ibu. Kebajikan dalam bahasa Yunaninya, sedikit-sedikit belajar ya Bapak Ibu ya, nggak apa-apa ya. Dalam bahasa Yunaninya itu kebajikan itu arete. Arete itu artinya efektif, luar biasa, berani. Saya waktu baca saya pikir selama ini kebajikan. Saya sekedar buat baik sama orang itu bajik. Saya menyenangkan orang itu bajik. Ternyata tidak. Dibutuhkan keberanian untuk bisa mengasihi sesama, untuk bisa mengasihi Allah. Dibutuhkan efektif. Kalau kita lihat dari artinya, arete itu artinya efektif. Efektif itu adalah kebajikan yang membuat seseorang menjadi warga negara dan sahabat yang baik. Kemudian apa? Menjadikan seorang mumpuni. Mumpuni itu artinya adalah orang yang mengerti teori tapi bisa mengerjakannya secara praktis dengan baik. Itu mumpuni. Jadi cuma nggak sekedar ngerti. Aku ngerti berbuat baik. Aku ngerti apa itu kasih. Tapi ternyata di dalam kehidupan mempraktekkan, kita nggak punya keberanian untuk mempraktekkannya. Kita tidak efektif melakukannya. Jadi kebajikan itu adalah efektif yang membuat seseorang menjadi warga negara dan sahabat yang baik. Menjadikan seorang itu mumpuni dalam cara menjalani kehidupan secara baik. Saudara bisa, saudara jago dalam melayani. Saudara bisa punya karunia-karunia. Tapi saya mau katakan untuk menambahkan iman dibutuhkan kebajikan. Kebajikan itu apa? Kita harus mumpuni, artinya kita tahu firman tapi kita juga bisa melakukannya dengan praktis. Ada salah satu buku seorang psikolog bilang begini. Yang paling banyak itu orang bisa mengalami sakit dalam tanda kutip sakit secara jiwa itu justru di tempat di mana orang-orang yang mengerti kebenaran. Saya pertamanya mikir, kenapa? Kita paling ngerti teori tentang kasih. Tapi berapa banyak di antara kita bisa mempraktekkan kasih itu dengan efektif? Kita paling banyak mengerti tentang sebuah kelemah lembutan. Tapi berapa banyak di antara kita yang bisa mempraktekkan kelemah lembutan itu secara efektif. Itulah kebajikan. Tambahkan itu dalam hidup kita. Kebajikan. Kemudian keberanian. Keberanian itu maksudnya iman yang muncul bukan dalam pengunduran diri. Kita pikir ada orang-orang Kristen melayani Tuhan. Tapi dia nggak bisa kebajikan itu akan jadi sebuah kebajikan kalau saudara bersosialisasi dengan banyak orang. Saudara nggak bisa bilang saudara bajik tapi saudara hidup dalam menyendiri. Saudara merasa nggak butuh orang lain, merasa nggak memerlukan bantuan orang lain.
Saudara, kebajikan hanya bisa menjadi efektif waktu kebajikan itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitarmu. Kebajikan bukan teori. Makanya dikatakan tadi efektif dan berani. Itu bajik. Itu kebajikan. Bukan hidup sendiri kemudian dalam suatu kehidupan yang berani dan efektif. Lewat apa? Pelayanan kepada Allah dan sesama. Itulah yang dimaksud dengan kebajikan. Jadi kalau ada orang-orang di tempat ini berkata, aku lebih baik sendiri, yang penting aku ke Tuhan. Saya mau katakan, tambahkan imanmu dengan kebajikan. Ada yang salah dengan pengertianmu. Kalau engkau berpikir yang penting aku ke Tuhan oke, dan Bapak Ibu gak bisa oke ke sesama. Saya mau katakan hari ini jemaat GKKD, tambahkan kebajikan dalam hidup kita. Kebajikan itu adalah efektif. Kebajikan itu keberanian bagi kita. Orang bisa merasakan kebaikan kita. Kalau kita hidup sendiri-sendiri, kita merasa gak butuh orang lain. Kita gak merasa gak perlu orang lain. Sekali lagi saya katakan, ini akan sulit bagi kita untuk membangun. Karena dibutuhkan orang-orang yang menambahkan iman kepada kebajikan. Kemudian, setelah ditambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan. Pengetahuan dalam bahasa Yunaninya itu adalah gnosis. Gnosis itu pengetahuan praktis. Pengetahuan praktis itu artinya begini. Apa yang saya tahu waktu saya baca Alkitab, pengetahuan praktis gnosis itu dikatakan tadi dari kebajikan tambahkan pengetahuan. Gnosis itu adalah pengetahuan praktis. Artinya apa yang Bapak Ibu tahu tentang Alkitab praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Problemnya adalah kenapa kita nggak bisa mempraktekkan secara praktis? Kita nggak mengerti Alkitab. Kita nggak pernah baca Alkitab. Ini problem. Kita berdiri dengan pengetahuan kita masing-masing. Kita datang kepada orang lain dengan pengetahuan kita masing-masing. Tapi kalau kita datang mempraktekkan dengan pengetahuan firman, saya percaya iman kita akan terpelihara, Bapak Ibu. Baca Alkitab. Orang dunia mengakui, saya kebetulan dosen psikologi pendidikan. Di dalam psikologi pendidikan dibilang begini, perubahan hanya bisa terjadi pada waktu orang itu belajar. Sekali lagi saya bilang, dikatakan perubahan hanya bisa terjadi pada waktu orang tersebut belajar. Belajar akan menambahkan pengetahuan. Tindakan saya, apa yang saya lakukan, semuanya itu berasal dari buah pikiran saya. Apa yang ada dalam pikiran, itu yang akan saya lakukan tercipta dalam sebuah tindakan. Bisa bayangin, kalau bertahun-tahun jadi orang Kristen, tidak pernah belajar, nggak pernah menambahkan sesuatu kepada imannya, nggak pernah mau cari tahu Alkitab, nggak pernah duduk merenungkan Alkitab, nggak mau dimuridkan, nggak mau ada dalam persekutuan, nggak mau belajar Alkitab. Dari mana pengetahuan bisa dapat? Dan nggak usah heran, Bapak Ibu boleh bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi satu fakta, tidak ada tindakan praktis yang berubah dari hidup kita. Karena apa? Gak pernah ada isi ininya. Orang bilang, apa yang menjadi isi pikiran orang akan menjadi sebuah perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan akan menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan akan jadi karakter. Kalau Bapak Ibu tanya sama saya, bagaimana rubah karakter orang? Rubah isi otaknya. Kalau dia bilang, enggak menurut aku benar kok. Kenapa rupanya kalau nggak ikut persekutuan? Enggak apa-apa juga. Orang cuma itu yang saudara tahu. Enggak lebih baik juga orang yang ikut persekutuan daripada aku yang nggak ikut. Enggak apa-apa juga. Karena cuma itu yang saudara tahu. Tambahkan untuk mengubah sikap supaya ikut persekutuan. Ubah cara berpikirmu. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Gnosis.
Selanjutnya Bapak Ibu. Pengetahuan yang memampukan seseorang, ini gnosis, untuk memutuskan secara benar dan melaksanakan keputusannya secara terhormat dan efisien dalam kehidupan ini hari demi hari. Saya senang dengan kata-kata keputusan terhormat. Karena ternyata ada keputusan dalam hidup ini yang gak terhormat. Saya senang dengan kata-kata memutuskan secara benar. Berarti ada banyak keputusan-keputusan yang saya lakukan salah. Untuk saya bisa benar, saya harus gnosis, menambahkan pengetahuan. Supaya iman saya bisa terpelihara. Kalau enggak, saudara akan bilang, kenapa Rupanya kalau benci sama orang? Wahai, aku biasa kok, aku bisa kok, nyaman kok. Tambahkan pengetahuan. Supaya apa? Iman kita terpelihara. Selanjutnya, Roma 12 ayat 2, yuk kita baca sama-sama yuk. 2 iya. Maka kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ternyata menurut ayat ini, kapan saya enggak serupa dengan dunia ini? Waktu paradigma saya ubah terus dengan firman Allah. Ada fakta Bapak Ibu, ada orang bisa bertahun-tahun jadi orang Kristen. Tapi pengetahuannya begitu terus, sikapnya begitu terus. Sampai mamanya bilang kau melayani, tapi kok bisa lah kau ya? Kok bisa ya, kayak mana itu di GKKD itu misalnya dibilang kok bisa kau melayani kayak gitu sikapmu. Berdoa enggak pernah, baca Alkitab tapi tetap pengurapan, iya tetap diurapi. Bahkan Bapak Ibu, iblis itu paling senang nipu. Rasanya kayaknya seperti lebih diurapi enggak berdoa. Akhirnya Bapak Ibu bilang, ya kayaknya enggak doa juga diurapi kok. Tambahkan pengetahuan. Tambahkan pengetahuan. Dengan apa? Baca Alkitab. Saya ajak jemaat GKKD 2024 ini, semua kita habis 1 tahun baca Alkitab. Amin. Dari Kejadian Wahyu itu Bapak Ibu 1 hari baca 4 pasal aja, selesai itu Wahyu 1 tahun. Selesai. Masalahnya kita nggak mau menambahkan pengetahuan, makanya gampang kita sakit hati. Aku udah jenuh lah. Kenapa jenuh? Ya pokoknya jenuh aja. Tambahkan pengetahuan. Ngambek-ngambek, saya ingat Bapak Ibu tahu nggak waktu saya baca ini, tiba-tiba saya seperti flashback. Saya ingat waktu saya kuliah. Satu kali kuliah saya datang kepada pemimpin saya bilang begini, untuk sementara saya mau pengen berdiam diri. Kenapa? Ya pokoknya pengen berdiam diri. Klise alasan yang saya buat. Waktu itu saya ambil berapa bulan gak mau melayani. Kalau mau jujur pada waktu saya renungkan ini. Tapi saya bersyukur hari ini posisi saya gak di situ lagi. Karena saya menambahkan. Ada masalah, ada problem. Tapi saya gak pernah mau berkata aku gak mau lagi melayani. Karena menurut saya Tuhan gak perlu saya hukum, Tuhan gak punya kesalahan. Saya yang salah. Saya ingat waktu itu saya gak mau melayani. Saudara tahu udah pelayanan waktu itu. Pergilah saya sama teman-teman, satu geng kuliah. Yang lebih parah saya nemeni teman bulan madu. Rame-rame kami satu geng. Oh saudara bisa bayangin waktu itu. Ada aja masalah, saya jatuh lah. Saya nggak bilang Tuhan hukum saya, enggak juga. Tapi pada waktu itu dengan kepolosan saya pikir, pasti nih Tuhan marah ini. Jadi saya jatuh Bapak Ibu ke Danau Toba. Dari semua nggak ada yang jatuh. Saya jatuh ke Danau Toba. Oh kaki saya itu sampai luka-luka di bawahnya, kena batu apa semua macam-macam. Sebenarnya kalau saya bilang sama orang, izinkan aku mau berdiam diri, bohong itu. Gak ada itu berdiam diri, bilanglah hatimu lagi gak beres. Tambahkan pengetahuan. Amin. Jujur kita, benar gak sih? Mungkin saya aja, kalau di sini lain kali ya. Kadang-kadang saya bilang, ya aku mau berdiam diri dulu, aku mau berdua dengan Tuhan. Bohong, gak ada itu berdua dengan Tuhan. Yang ada apa? Hati saya lagi gak beres. Dengan sesama, yang korban siapa? Tuhan. Bikin action, aku gak mau melayani dulu, aku mau berdiam diri. Nanti kita lihat ini benar gak? Waktu saya baca ini Bapak Ibu, banyak hidup saya paradigma saya yang diubahkan. Tambahkan pengetahuan. Selanjutnya, dengan cepat ya Bapak Ibu ya.
penguasaan diri. Penguasaan diri itu ekrateia. Dalam bahasa Yunani semua ini ya Bapak Ibu ya. Penguasaan diri itu adalah kemampuan untuk menguasai diri sendiri. Waktu Yesus dia disalib, waktu dia diludahi, dia ditinju, dia mengosongkan dirinya, dia menguasai dirinya, dia punya kekuatan, dia punya keinginan, dia punya kemampuan. Tapi dia matikan semua untuk apa? Dia melakukan kehendak Bapa. Penguasaan diri di sini artinya kemampuan untuk menguasai diri. Artinya keinginan yang ditaklukkan oleh Roh Allah. Tambahkan penguasaan diri. Kalau udah punya pengetahuan, tambahkan penguasaan diri. Kadang-kadang ini rasanya pengen balas. Kadang-kadang pengen ngamuk. Kadang-kadang pengen tapi keinginan itu harus tunduk di bawah Roh Allah. Keinginan itu harus tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Itulah penguasaan diri. Kalau saya belum sampai pada mencapai penguasaan diri. Kadang-kadang kalau marah pengen balas juga kan. Senggol bacok juga kan. Orang nyenggol sedikit aja kita bawa parang. Tambahkan penguasaan diri. Kalau tadi udah kebajikan, ada pengetahuan. Tambahkan, perlu kuasai dirimu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 5 saya baca dengan cepat. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Kuasai diri dalam segala hal. Kemudian sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kalau kita nggak tahan menderita, nggak mungkin kita bisa menguasai diri. Bapak Ibu pikir untuk balas dendam, menahan itu sakit. Sakitnya tuh di sini. Iya. Sakit. Tapi untuk menguasai diri, untuk menaklukkan itu dan tunduk kepada firman yang tadi pengetahuan. Sekali lagi kalau nggak ada pengetahuan ya kita balas. Selanjutnya. Ketekunan. Ketekunan itu artinya hupomone. Ya agak susah-susah, nggak usah yang itu yang dihafal. Ya, artinya ketekunan walau mengalami berbagai hal yang sulit, tetapi tetap mengesampingkan berbagai kepedihan hanya untuk Allah. Ketekunan, tekun. Walaupun kadang-kadang menderita, tekun aja, pokoknya aku tetap melayani. Tapi ada orang-orang di sekitar aku yang hidupnya cuma sekedar, melayani sekedar, itu enggak, pokoknya dia tidak memberikan yang terbaik. Dia akan tetap tekun. Mungkin dia akan lebih letih, tapi dia akan tetap tekun. Itu tekun. Dia tidak akan walau mengalami berbagai sulit, tetap mengesampingkan berbagai kepedihan. Untuk apa? Hanya untuk Allah. Gak gampang ya. Ibrani 12 ayat 2 kita baca sama-sama. Dua iya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan. Ini tekun, pikul salib, tekun aja. Pokoknya kerja buat Tuhan, selalu manis, walau tanpa gaji, selalu manis. Wah pokoknya semangat terus melayani Tuhan. Kenapa? Karena kita menambahkan iman. Dengan cepat, kesalehan. Kesalehan itu selalu menyembah Allah dengan tepat dan memberikan apa yang pantas bagi Tuhan. Tadinya saya pikir saleh ini hidup kayak pokoknya nggak ada dosa, noda sama sekali. Tidak. Saleh dalam arti kata ini dikatakan menyembah Allah dengan tepat, memberikan apa yang pantas bagi Tuhan. Kemudian manusia yang berada dalam hubungan yang benar baik dengan Allah dan juga sesama, itu saleh. Kasih akan saudara, ini saudara saya nggak akan bahas karena kita udah pernah bahas tentang kasih. Kasih akan saudara dan kasih kepada semua orang, ini kasih Kristus. Tambahkan kasih kepada saudara-saudara dan tambahkan kasih kepada semua orang. Nah, kalau begitu Bapak Ibu, kalau kita udah mengerti tadi apa yang perlu kita tambahkan. Sekarang kita lihat ayat 10.
Karena saudara-saudara berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat ini, apa sih akibatnya kalau iman tadi ditambahkan, kalau iman tadi dipelihara? Apa akibatnya dari perikop ini? Saya dengan cepat, yang pertama, kita akan semakin giat, ayat yang ke-8. Ternyata Bapak Ibu, untuk kita semakin giat, tambahkan imanmu, pelihara imanmu. Tambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, tambahkan kasih, tambahkan kesalehan. Maka kita akan giat. Dengan kata lain, orang yang tidak memelihara imannya, yang tidak menambahkan sesuatu kepada imannya, orang tersebut gampang sekali rapuh. Gampang sekali sikit-sikit aku nggak mau lagi melayani, sikit-sikit ngambek, sikit-sikit aku pokoknya nggak mau lagi lah. Aku berdiam diri dulu, aku begini dan begini. Ternyata mari kita akui sama-sama, ketika kita sedang tidak giat di dalam Tuhan, sebenarnya iman kita sedang tidak kita tambahkan. Kita stagnasi, iman kita nggak bertumbuh. Kemudian apa lagi? Apa akibatnya kalau iman kita terpelihara, kalau kita menambahkan? Berhasil dalam pengenalan akan Allah. Kenapa kita nggak bisa mengenal Allah dengan baik? Kenapa kita nggak bisa mengerti memperlakukan Allah dengan baik? Sederhana, karena kita nggak pernah menambahkan iman kita sehingga iman kita diperlengkapi. Kemudian yang ketiga, tidak buta. Tahukah Bapak Ibu? Tidak buta di sini artinya berarti ada orang yang beriman tapi dia buta. Nggak bisa bedain, orang buta itu nggak bisa bedain mana istri tetangga, mana istri dia. Orang buta itu nggak bisa bedain mana uang kantor, mana uang dia. Semua uang yang dalam bentuk uang dia rasa punya dia. Berarti ada orang-orang yang tidak menambahkan imannya, akhirnya apa? Hidupnya buta. Kemudian apa lagi? Kalau iman tidak terpelihara, apa akibatnya jika iman dipelihara? Enggak, picik. Picik itu artinya orang yang tidak berpikir luas, pandangannya enggak luas. Kemudian picik itu orang yang pikirannya, pengetahuannya itu enggak luas. Gampang menghakimi orang, enggak luas. Ada orang jatuh, saya ingat dulu teman saya kalau jatuh teplekoi, kau coba berdoa. Jangan-jangan kau enggak ngasih perpuluhan. Apa hubungan antara jatuh? Hati-hati aja. Picik enggak luas. Anaknya sakit, coba kau cek. Ada yang salah kali, uang musik ke rumah sakit aja. Jangan-jangan coba kau lihat udah berapa lama kau gak ngasih perpuluhan. Semua dikaitin sama perpuluhan. Kenapa gak punya pengetahuan? Ketemu sama orang kayak gini bikin kita pusing. Kita datang, kita nangis misalnya, doain aku lah kenapa aku sakit. Sakit apa? Sakit mah. Itulah kau, pikiranmu gak kau izinkan pikiran Kristus masuk dalam pikiranmu. Makanya mah kau yang tadinya mahnya masih biasa tambah jadi akut. Kenapa? Ada orang-orang picik. Orang picik tadi dikatakan tambahkan kasih kepada saudara-saudara. Kalau kita picik satu dengan yang lain, jangan harapkan kasih di antara kita. Yang ada apa? Kita saling melukai, kita saling menghakimi, kita saling menyakiti. Sekali lagi jemaat GKKD, tambahkan pengetahuan, tambahkan kasih, tambahkan kesalehan, tambahkan kebajikan. Supaya apa? Kita tidak picik. Amin. Picik-picik tahun 2024 kita singkirkan semuanya karena kita mau membangun. Amin. Amin. Kemudian apa lagi? Tidak akan pernah tersandung. Ternyata kita tersandung, kenapa?
Karena kita nggak punya pengetahuan, karena kita nggak punya kasih. Orang bilang tersandung itu kan kalau saya misalnya jalan, jatuh. Misalnya di kantor, ditanya kenapa kau terlambat aja ngantor? Suka-sukamu, terus kita ngomong, ini tersandung, aku ini anak raja. Terus kau anak raja kenapa? Langit dan bumi harus tunduk kepada aku. Oh gitu. Jadi aku mau terlambat atau tidak karena aku anak raja. Harus pede. Tapi kan kau salah, gak apa-apa. Akhirnya apa orang bilang? Kenal kayak gini anak Tuhan. Terlambat ke kantor. Kalau kerjaan selalu juga paling lambat kasih laporan. Gak pernah beres kerjanya. Tersandung orang dibuat. Di sini gak ada. Iya. Saya begitu masuk GKKD, semangat saya. Gak merasa tersandung saya. Saya lihat semuanya orang-orang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Amin. Senang baca Alkitab, senang berdoa, semualah pokoknya. Ya. Tidak pernah tersandung. Siapa yang suka di sini menandung orang, jangan lagi sandung orang ya Bapak Ibu ya. Ya gara-gara hidup kita. Iya saya kasih contoh misalnya para pelayan mimbar. Oh kalau di sini nyanyinya, kayaknya sorga sejengkal lagi. Begitu turun dari mimbar, waktu nyanyi kayaknya sorga jauh kali dari dia. Padahal tadi waktu di mimbar gimana? Tinggal sejengkal lagi, kayaknya deket kali dia sama sorga. Begitu sampai di bawah nyanyinya pun, Tuhan yang bersama kami, bersama kami. Tengok-tengoknya semua orang. Di sini nggak ada, tim PW di sini hebat-hebat, amin. Oke, ya. Yang terakhir Bapak Ibu, bagaimana melakukannya? Saya tutup dengan ini. Bagaimana melakukannya? 2 Petrus 1 ayat 10 yang tadi kita baca sama-sama. 2 iya. Kamu tidak akan pernah. Kalau begitu bagaimana caranya supaya iman aku bisa terpelihara? Bagaimana supaya kasih aku bertambah? Bagaimana supaya kebajikan aku bertambah? Caranya adalah berusaha sungguh-sungguh. Berusaha itu ada upaya. Mungkin Bapak Ibu bilang, saya pertama baca Alkitab dari Kejadian, ketemu bilangan semua angka-angka. Saya pikir pada zaman itu kalau mau dapat angka buntut, Porkas lihat baca itu. Tahu Porkas ya zaman-zaman kita. Yang judi itu loh bikin angka buntut gitu loh. Wah itu bukan Bapak Ibu, waktu baca bilangan saya pikir apa sih ini nggak ngerti. Baca Kidung Agung, kayaknya ini Alkitab kok kayaknya porno. Gak ngerti, tapi saya mau katakan sama Bapak Ibu, berusaha sungguh-sungguh. Lakukan kalau hari ini belum pernah baca Alkitab. Tambahkan pengetahuan, berusaha sungguh-sungguh. Baca Alkitab entah 1 ayat, entah 1 pasal. Kalau Bapak Ibu tahun 2023 nggak pernah ikut doa puasa, nggak pernah ikut mungkin persekutuan, tambahkan pengetahuan. Sadar bahwa aku butuh persekutuan supaya imanku bisa diperlengkapi. Berusaha sungguh-sungguh, amin. Kalau kita semua berusaha sungguh-sungguh, tema kita tahun 2024 kami siap untuk membangun. Saya percaya akan terbangun kehidupan rohani yang sehat. Akan terbangun hidup berjemaat dengan sehat. Akan terbangun kehidupan keluarga yang sehat. Berusaha sungguh-sungguh. Minta Roh Kudus. Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus bantu aku. Aku pengen menambahkan kebajikan kepada imanku. Aku perlu menambahkan kesalehan. Aku mau menambahkan kasih.
Aku mau menambahkan pengetahuan semua supaya imanku terpelihara. Hari ini Bapak Ibu, mari semua kita di tempat ini. Saya nggak tahu apa yang kita alami hari-hari ini. Adakah kita sedang mengalami stagnasi dalam kerohanian kita? Adakah kita mulai mundur dari kerohanian kita? Adakah kita mulai merasa kok begini-begini saja ya? Kok kayaknya nggak mendapat apapun dan kita mulai menyalahkan banyak orang hari ini. Mari kita datang kepada kasih karunia-Nya. Berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau menambahkan. Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus lingkupi aku. Roh Kudus kuasai aku. Sehingga aku mau menambahkan semua yang baik di dalam kehidupan aku. Kita berdoa. Saya undang semua kita bangkit berdiri. Lagu itu aja Pak. Pujian aku tahu hidupku. Ya. Bapak Ibu, hari ini mari datang masing-masing ke hadirat Tuhan. Iman untuk bisa terpelihara perlu ditambahkan. Tuhan tidak pernah meniadakan usaha manusia untuk dia bisa bertumbuh di dalam pengenalan akan Allah yang benar. Tuhan gak pernah meniadakan usaha manusia untuk dia hidup di dalam janji-janji Allah. Tuhan gak pernah meniadakan usaha manusia untuk kita bisa menjadi seperti Kristus. Sebabnya dia katakan berusaha dengan sungguh-sungguh. Bukan berarti dengan kekuatan kita, tapi kita minta Roh Kudus Tuhan. Biar jemaat ini tahun 2024 menjadi jemaat yang boleh ditemukan iman kita semuanya terpelihara. Karena kita menambahkan kebajikan, menambahkan pengetahuan, menambahkan kesalehan, menambahkan kasih di dalam kehidupan kita. Kalau ada Bapak Ibu di tempat ini hari-hari ini mengalami kejenuhan, mengalami stagnasi, minta Roh Kudus. Roh Kudus bantu aku. Aku mau menambahkan kembali sesuatu yang baik untuk iman aku. Sehingga aku boleh giat kembali. Sehingga aku tidak picik, sehingga aku tidak buta. Bukakan mata rohaniku Tuhan. Bukakan mata rohani kami seluruhnya Tuhan. Kami mau menjadi seperti yang Kau mau. Kami mau hidup di dalam janji-janji yang Kau sediakan bagi kami. Kami mau menemukan hidup kami tetap giat melayani Tuhan. Kalau ada di antara kami yang hari-hari ini kami mengalami stagnasi, ubahkan batin kami, ubahkan roh kami. Berilah bagi kami batin dan roh yang baru Tuhan. Bangkitkan kami jemaat GKKD. Kalau kami udah gak baca Alkitab lagi, kami gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Bangkitkan kami Tuhan. Kami butuh anugerah-Mu. Sentuh batin kami yang paling
Bapak Ibu semua kita dalam sikap berdoa di tempat ini. Ini masih merupakan